Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Hafid dengan NIM J030420161 dari program studi teknik komputer kelas praktikum AP2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerbang logika melalui mata kuliah perancangan sistem digital pertemuan pertama. Yang menjadi pokok pembahasan kali ini yaitu kelima gerbang. Yang pertama ada gerbang AND, yang kedua ada gerbang OR, yang ketiga ada gerbang NOT, yang keempat ada gerbang NOR, dan juga yang kelima ada gerbang NAND. Sebelum masuk kepada kelima gerbang tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gerbang logika. Nah, di sini menurut pemahaman saya, gerbang logika itu memiliki pengertian dari tiga inti. Inti yang pertama itu adalah dia bisa mengubah input, yang kemudian keduanya dia itu bakalan menghasilkan suatu output atau keluaran, dan juga dia itu bisa disebut juga sebagai matematika boolean. Dia tuh berpengaruh banget dalam matematika boolean. Kenapa hal ini terjadi? Jadi, gerbang logika atau logic gate ini merupakan sebuah dasar pembentuk sistem atau rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah suatu masukan atau input menjadi sebuah sinyal keluaran atau output. Gerbang logika ini identik dengan sistem bilangan biner yang mana merupakan sebuah bilangan dengan memiliki dua kode simbol, yaitu 0 dan 1. Kita bisa mengatakan bahwasanya 0 itu ada dalam keadaan rendah atau low, dan juga 1 itu yang berarti dalam keadaan high atau tinggi. Kemudian, hal tersebut berkaitan dengan penggunaan matematika boolean. Jadi, input dan output yang dihasilkan tadi, 0 dan 1, itu merupakan ada kaitannya dengan matematika boolean. Gerbang logika ini, fungsinya itu tuh dapat menghubungkan beberapa komponen elektronika juga, seperti integrated circuit atau IC, kemudian ada transistor, kemudian ada dioda, optik, relay, dan masih banyak lagi. Jadi fungsinya itu masih banyak banget ya gerbang logika. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, gerbang AND. Di sini saya sudah menyimulasikan mengenai gerbang AND melalui aplikasi Proteus versi 8.9, yang mana di sini ada kedua buah rangkaian dari gerbang AND yang saya buat. Yang pertama ini adalah gambaran dari gerbang AND analog yang dirangkai menggunakan logic state atau masukan. Kemudian ada logic probe atau pengeluaran. Kemudian juga ada dua buah dioda, resistor dengan resistansi 220, dan juga ada VCC. Nah, di sini gerbang AND dirangkai secara analog, sedangkan yang bawah ini adalah penyimulasian gerbang AND secara digital, yang mana dia menggunakan IC 7408. Nah, di sini gerbang AND ini berfungsi untuk memperoleh logika jika 1. Jadi, jika logika yang diperoleh itu 1, maka masukannya juga harus berlogika 1. Jika tidak, maka yang dihasilkan adalah 0. Nah, sesuai dengan tabel kebenaran AND ini, jika input A atau B keduanya memiliki nilai inputan 0 atau rendah atau low, maka output yang dihasilkan juga rendah atau 0. Kemudian jika salah satunya ada memiliki nilai inputan 1, maka hasilnya juga 0. Namun, jika kedua inputan memiliki nilai 1 atau bernilai tinggi, maka output yang dihasilkan juga akan bernilai tinggi atau 1. Nah, seperti yang tadi saya bilang, gerbang AND ini identik dengan IC 7408 dengan 14 pin yang terdapat pada IC-nya, yang tentunya tugasnya juga berbeda-beda sesuai dengan pin yang diposisikan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjut untuk yang gerbang OR. Nah, di sini masih sama, gerbang OR ini saya simulasikan dengan aplikasi Proteus dengan dua model. Yang pertama secara analog dan yang kedua secara digital. Secara analog masih sama, di sini ada inputan, ada outputan, kemudian ada resistor, kemudian ada dioda, ada ground. Nah, sedangkan yang gerbang OR digital, dia hanya memakai satu komponen saja.
Gerbang OR ini menghasilkan outputan 1 jika salah satu input diberikan nilai 1. Nah, sebagai contoh ya tabel kebenaran ini. Tadi kan bilangnya jika salah satu inputan ada yang bernilai 1, maka outputnya otomatis 1. Lalu gimana kalau keduanya 0? Kalau misalnya keduanya 0, maka output yang dihasilkan juga 0 atau low. Kemudian jika keduanya 1, ya maka menghasilkan output atau keluaran 1 yang bernilai tinggi. Gerbang OR ini identik dengan IC 7432 yang juga memiliki pin sebanyak 14. Kita lanjut. Yang ketiga ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini saya buat sedemikian rupa juga sama seperti yang tadi menggunakan aplikasi Proteus. Di sini dia menggunakan transistor NPN, ground, input, mohon maaf ini input, output, kemudian di sini ada VCC sebesar 5 volt dan juga ada resistor 220. Sedangkan digitalnya ini cukup mudah ya, sebenarnya mencirikan si gerbang NOT ini cukup mudah. Dia karena hanya memiliki satu inputan dan juga satu outputan, jadi kita tuh bisa dengan mudah membedakan dengan gerbang-gerbang yang lain. Nah, untuk tabel kebenarannya sendiri, apabila input yang pertama itu 0, maka outputnya 1, sedangkan inputnya 1, maka outputnya 0. Jadi dia saling bertolak belakang gitu tuh. Apabila 0 maka 1, apabila 1 maka 0 atau rendah. Nah, gerbang NOT ini identik dengan IC 7408. Jadi IC yang menggunakan gerbang NOT di dalamnya itu adalah IC 7408 yang menggunakan 14 buah pin. Kita lanjut. Gerbang selanjutnya adalah gerbang NOR. Gerbang NOR di sini juga saya buat menjadi 2 bagian. Nah, di sini sangat lengkap. Komponennya masih persis-persis lah ya sama yang kayak tadi. Nah, di sini gerbang NOR ini merupakan gabungan dari gerbang NOT dan juga gerbang OR yang memiliki 2 input dan 1 output, yang berarti 2 masukan, 1 keluaran. Bisa kita lihat tabel kebenarannya. Jika kedua input diberikan nilai masukan rendah atau low, maka output yang dihasilkan adalah 1. Dan sisanya gimana? Sisanya jika 0, 1, maka outputnya menghasilkan 0. 1, 0 menghasilkan 0, 1 dengan 1 juga menghasilkan 0. Jadi intinya kalau gerbang NOR, apabila input atau masukan yang diberikan keduanya itu 0, maka output yang dihasilkan sudah pasti otomatis 1. Begitu teman-teman. Nah, kemudian gerbang NOR ini identik dengan IC 7402 yang mana dia menggunakan dia memiliki 14 buah pin pada IC-nya. Dan yang terakhir ada gerbang NAND. Gerbang NAND ini merupakan gabungan dari gerbang NOT dan juga gerbang AND, sama kayak gerbang yang NOR tadi yang merupakan gabungan dari 2 gerbang membentuk satu gerbang baru. Nah, di sini sama komponennya masih menggunakan input-output, kemudian NPN, diode, kemudian ada resistor. Di sini menggunakan resistor ada 2 dan juga 2 VCC juga. Nah, sedangkan yang bawah ini dia hanya menggunakan satu komponen saja dengan input dan output. Ciri khas dari NAND ini dia memiliki 2 input atau 2 masukan dan 1 output atau 1 keluaran. Bisa kita lihat dari tabel kebenaran NAND yang mana untuk menghasilkan output 1 atau keluaran 1 ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang pertama dengan memasukkan input atau masukan 0 dengan 0, maka akan menghasilkan 1. Kemudian 0 dengan 1 juga menghasilkan 1. 1 dengan 0 akan menghasilkan 1. Lalu bagaimana dengan 1 dengan 1? Maka tentu akan menghasilkan 0. Jadi daripada kita rumit menghafalnya, untuk gerbang NAND ini ada baiknya jika kita ingat apabila kedua input bernilai 1, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0. Nah, gerbang NAND ini identik dengan IC 7400. Jadi IC 7400 ini menggunakan gerbang NAND. Seperti itu. Dia juga memiliki jumlah pin pada IC sebanyak 14. Semua gerbang sudah saya jelaskan.
Kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.